pada tanggal 14 November 2022, di sebuah kota di Brazil, tinggallah seseorang yang bernama Valdemir Hochler yang menghabiskan hari-harinya menjadi seorang driver dan peternak kuda. Dia adalah seorang pekerja keras, tapi siapa yang menyangka itu adalah hari terakhir baginya. Malam itu, di dalam rumahnya ada kejadian tidak terduga. Valdemir menghilang dari rumahnya. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu pada tanggal 14 November 2022 dan bagaimana kisah sebuah keluarga yang harmonis menjadi kisah pengkhianatan dan tragedi. Valdemir Hochler lahir di Brazil pada tahun 1979. Dia tumbuh di sebuah keluarga yang mengajarkan tentang nilai dari sebuah tanggung jawab dan kerja keras. Pada saat Valdemir mulai tumbuh dewasa, dia dikenal sebagai orang yang baik dan bisa diandalkan. Dia memiliki pekerjaan sebagai seorang driver dan juga sebagai peternak. Hidupnya terlihat sangat stabil. Valdemir memiliki seorang istri bernama Janette dan memiliki dua orang anak laki-laki bernama Jonathan dan Matthews. Dari luar terlihat keluarga mereka mencerminkan sebuah keluarga yang berbahagia. Namun saat Matthews hampir berumur 1 tahun, kebahagiaan itu hancur. Valdemir mengaku kepada istrinya kalau dia memiliki hubungan lain dengan perempuan yang bernama Claudia Fernandez Tavares. Dan mereka memiliki seorang anak perempuan bernama Gabriela yang lahir 1 bulan setelah Matthews lahir. Kenyataan itu sangat membuat Janette terpukul, hingga Janette tidak tahu cara mencerna kejadian itu. Akan tetapi, kenyataan pahit itu tidak membuatnya untuk meminta bercerai. Dengan harapan suatu hari nanti, Valdemir akan meninggalkan Claudia dan Gabriela untuk kembali ke Janette dan anak-anaknya. Beberapa saat kemudian, Valdemir malah memilih tinggal bersama Claudia untuk sementara waktu, untuk mengasuh buah hati mereka, Gabriela. Claudia pun telah mengundurkan diri dari pekerjaannya agar bisa fokus merawat Gabriela. Bahkan, situasi menjadi semakin rumit saat ketiga anaknya mulai dewasa. Karena Gabriela sering datang berkunjung ke kakak tirinya, Jonathan dan Matthews, dan mereka semakin akrab. Bagi Janette, hari-hari terasa sangat berat karena Claudia tidak mau melepas Valdemir, tetapi malah ingin ikut masuk dalam keluarganya. Bahkan saat keluarga besar sedang berkumpul, Claudia hadir di acara keluarga tersebut. Lebih parahnya lagi, saat Valdemir mengantar Janette dan kedua anaknya untuk merayakan ulang tahun ibu Janette, Claudia muncul, seakan-akan mengintai semua hal yang dilakukan keluarga itu. Tidak hanya itu, saat Valdemir dan Janette ingin menghabiskan waktu dengan tenang bersama para sahabat mereka di sebuah villa pribadi, Claudia tetap muncul seakan menghantui hidup Valdemir dan Janette. Hari demi hari, obsesi Claudia untuk mengontrol Valdemir semakin kuat. Ia tidak bisa terima bahwa Valdemir masih memilih untuk bersama Janette. Claudia pun sering menteror telepon rumah Valdemir, hingga pada akhirnya tekanan terus-menerus yang datang dari Claudia ke Janette yang bertahun-tahun lamanya sudah tidak terbendung lagi. Janette pun mengambil barang-barang milik Valdemir dan menaruhnya di depan pintu rumah Claudia, yang secara tidak langsung mengusir Valdemir dari rumah. Setelah saat itu, Valdemir mulai hidup dengan Claudia, walaupun ia tetap mengunjungi Jonathan dan Matthews yang sudah mulai menginjak masa remaja, dan sesekali menemui Janette untuk memberikan support secara mental dan finansial. Beberapa tahun berlalu, keluarga yang retak itu kembali membaik walaupun tidak seutuhnya. Sesekali saat weekend, mereka berkumpul untuk makan bersama. Jonathan, yang telah menikah dan memiliki keluarga sendiri, datang mengunjungi Valdemir sebulan sekali bersama dengan adik. Sedangkan Gabriela lebih memilih untuk tinggal sendiri dan mulai menjaga jarak dari Valdemir walaupun tetap kontak dengan ibunya. Di pertengahan tahun 2022, setelah beberapa tahun mengalami kehidupan yang sangat rumit, akhirnya Valdemir dan Claudia menikah. Valdemir juga mengalami kesedihan yang mendalam akibat ayahnya meninggal dunia. Hal ini juga mengakibatkan drama warisan di antara Valdemir dengan keluarganya. Walaupun begitu, Valdemir tetap memiliki penghasilan yang stabil dari pekerjaannya sebagai driver.
dan bisnis ternaknya. Pada awal November 2022, Jonathan bersama istri dan 3 anaknya mengunjungi Valdemir. Walaupun Jonathan tidak terlalu menyukai ibu tirinya, karena merasa Claudia terlalu ketat dan terlalu mengontrol, Jonathan tetap ramah dan tidak menghindari Claudia. Pada saat itu, beberapa rekan dan sahabat juga datang untuk bersilaturahmi. Suasananya tenang, seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Mereka saling bertukar cerita hingga malam. Jonathan dan istrinya memutuskan untuk menginap. Namun, seminggu setelah itu, Jonathan dan Matthews merasa ayahnya menjadi sosok yang lebih pendiam dari biasanya. Pada hari Selasa, 15 November 2022, Jonathan dan Matthews semakin cemas karena ayahnya yang selalu tepat waktu dan bertanggung jawab tidak muncul di tempat kerja. Rekan kerja ayahnya kemudian menghubungi Claudia untuk menanyakan kenapa Valdemir tidak datang bekerja. Claudia pun mengatakan kalau ia tidak tahu di mana Valdemir. Beberapa jam kemudian, Claudia menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan orang hilang. Berita itu tidak langsung terdengar ke telinga Janete dan anaknya, melainkan ada kerabat yang memberitahu mereka. Jonathan pun langsung panik. Ia menduga ayahnya pingsan atau mengalami kecelakaan saat bekerja di lapangan. Mereka langsung bergegas melakukan pencarian di daerah pedesaan yang sering didatangi Valdemir. Akan tetapi, setelah beberapa jam mencari, tidak membuahkan hasil apapun. Di tengah ketidakpastian ini, ada rumor yang mengatakan bahwa Valdemir mungkin telah menghabisi nyawanya sendiri. Tetapi keluarga Valdemir menolak rumor tersebut. Valdemir dikenal sebagai sosok periang yang penuh dengan perencanaan untuk masa depan. Dia mempunyai finansial yang stabil, ternak untuk diurus, dan yang paling penting, anak-anak yang sangat disayanginya. Bundir terlalu tidak masuk akal. Jonathan dan istrinya memutuskan untuk mengunjungi Claudia untuk membantu dalam pencarian ayahnya. Malam itu, suasana dalam rumah Claudia menegang. Mobil polisi dan para tetangga memenuhi area rumahnya. Jonathan mengecek HP milik ayahnya, berharap menemukan petunjuk di dalam pesan-pesannya. Namun, tidak ada satupun dari pesan tersebut yang bisa menjelaskan mengapa ayahnya tiba-tiba menghilang. Claudia mengatakan pada orang-orang kalau tidak ada hal aneh yang terjadi sebelum Valdemir menghilang. Tetapi malamnya, Jonathan merasa ada satu hal yang aneh. Karena Claudia tidak tidur di kamarnya, tetapi tidur di sofa ruang tamu. Saat ditanya, Claudia hanya mengatakan agar dia mudah terbangun kalau Valdemir tiba-tiba pulang ke rumah. Di dekat sofa itu, ada sebuah freezer yang tiap kali Jonathan ingin mengambil makanan dan minuman. Reaksi Claudia sangat aneh dan melarang Jonathan untuk membuka freezer tersebut. Jonathan tidak mencurigai Claudia dan hanya berpikir mungkin Claudia sedang stres. Namun sehari setelahnya, Claudia semakin overprotective terhadap freezer tersebut. Ia tidak memperbolehkan siapapun untuk membuka freezer tersebut. Hanya dia yang boleh membuka dan membawakan makanan untuk sukarelawan yang membantu mencari Valdemir. Pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2022, 3 hari setelah Claudia melaporkan orang hilang, Claudia dipanggil ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Para detektif tidak mencurigai Claudia sedikit pun, tetapi karena sebagai istri orang yang hilang, dianggap perlu untuk memberikan keterangan. Saat sedang ditanyai, detektif melihat ada luka pada tubuh Claudia, seperti bekas luka saat memberikan perlawanan. Dan saat ditanya tentang luka tersebut, Claudia bersedia untuk melakukan tes forensik. Akan tetapi, setelah pergi dari kantor polisi, Claudia menghilang. Beberapa saat setelah itu, polisi menemukan titik terang, di mana ada tetangga Claudia yang datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Orang tersebut mengatakan kalau ada yang aneh dalam beberapa hari terakhir, karena dia merasa kalau freezer milik Claudia biasanya selalu kosong. Semua teman dan tetangga tahu hal tersebut. Namun saat polisi datang, freezer itu terlihat penuh dan sangat mencurigakan. Didasari oleh cerita itu, polisi langsung bergegas ke rumah Claudia dan memindahkan makanan yang memenuhi freezer tersebut. Sedikit demi sedikit, terlihat fakta yang sangat mengejutkan. Di dasar freezer itu terbaring tubuh Valdemir yang sudah tidak bernyawa lagi. Seorang yang berumur 43 tahun,
terawetkan dalam dinginnya freezer. Penyidik menduga Claudia telah mengosongkan freezer, kemudian menaruh jenazah Valdemir dan menaruh makanan untuk menutupi jenazah. Surat penangkapan Claudia pun telah dikeluarkan, tetapi Claudia masih menghilang. Dan beberapa hari kemudian, Claudia datang ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Sebelum menyerahkan diri, Claudia membuat video pernyataan di sosial medianya bahwa dia akan menerima semua hukuman yang akan dijatuhkan padanya. Selama diinterogasi, Claudia mengakui tindakan kriminalnya. Akan tetapi, dia mengaku melakukan itu semua untuk pertahanan diri. Claudia mengaku selama ini dia hidup dalam ancaman suaminya yang sering mengatakan akan menghabisi nyawanya. Karena takut suaminya akan menghabisinya, Claudia memutuskan untuk menghabisi suaminya duluan. Claudia menguatkan keterangannya dengan memberitahu bahwa suaminya pernah menampar dia di tempat umum. Claudia juga mengatakan aksinya tidak terencana, tetapi demi keamanan dirinya. Claudia mengaku pada malam 14 November 2022, dia memberikan suaminya pil tidur. Dan saat suaminya tidak sadarkan diri, dia menutupi seluruh kepala suaminya dengan plastik hingga tewas. Dan setelah menghabisi suaminya, Claudia mengatakan kalau dia merasakan sesuatu yang telah lama tidak dirasakannya, yaitu kebebasan. Pengacaranya pun mendukung kesaksian Claudia dan mengatakan semua yang Claudia lakukan berdasar atas gangguan psikologis dan psikis dari ancaman suaminya selama bertahun-tahun. Di depan wawancara televisi pun, Claudia mengaku pilihannya adalah menghabisi atau dihabisi, sehingga dia tidak punya pilihan lain. Tetapi bukti mengatakan sebaliknya. Bekas luka pada tubuhnya disambung dengan ceritanya yang tidak konsisten, dan jenazah yang ia sembunyikan dalam freezer menggambarkan sesuatu yang lebih mengerikan. Pihak berwenang menuntut Claudia karena telah menghilangkan nyawa, menyembunyikan jenazah, dan memberikan pernyataan palsu. Kasusnya pun diperdebatkan di seluruh Brazil melalui saluran televisi dan sosial media. Jonathan pun teringat akan situasi saat dia menginap di rumah Claudia dan tidak diperbolehkan membuka freezernya. Tetapi ia tidak curiga, karena hanya merasa Claudia memiliki kebiasaan yang aneh. Dan untuk Gabriela, kenyataan ini sangat berat. Ia kehilangan ayahnya, dan pelakunya adalah ibunya sendiri. Janete pun menambahkan, selama pernikahannya dengan Valdemir tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan selalu menjadi suami dan ayah yang bertanggung jawab. Setelah investigasi berlanjut, pihak berwenang memutuskan bahwa tindakan Claudia sangat terencana. Tetapi pertanyaannya, apakah Claudia beraksi sendiri atau memiliki komplotan? Setelah mengumpulkan semua bukti, polisi menyatakan Claudia bertindak sendiri. Jika ia memiliki komplotan, mungkin jenazahnya sudah dibuang jauh. Namun tetap saja motifnya masih belum diketahui. Hingga muncul bukti bahwa Valdemir menyimpan sejumlah uang tunai yang cukup banyak. Uang tersebut direncanakan Valdemir untuk membeli sebidang tanah. Bukti ini diperkuat oleh saudara Valdemir yang telah melihat uang tersebut. Bukti ini menambah kecurigaan pada Claudia. Apakah motifnya benar karena ancaman oleh Valdemir atau karena uang tersebut? Pada bulan Agustus 2023, kasus ini kembali menarik perhatian publik saat pengadilan di Santa Catarina memberikan Claudia keringanan sebagai tahanan rumahan dan memperbolehkan Claudia bekerja di pabrik konstruksi di siang hari dan sebagai koki di sebuah restoran pada malam harinya sambil menunggu sidang selanjutnya. Keputusan ini dianggap sebagai hukum yang gagal karena bahkan sampai sekarang pun belum ada penetapan tanggal sidang untuk Claudia. Dan pertanyaannya adalah, apakah Claudia adalah orang yang terpaksa melakukan tindak kriminal karena berada dalam tekanan dan ancaman dalam beberapa tahun terakhir? Atau ini adalah tindakan yang telah direncanakan secara matang? Keadilan macam apa yang pantas diberikan untuk Claudia? Kalau menurut kalian, Claudia pantas untuk dihukum. Subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya.